Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmaludin dengan nomor NPM 19110005. Saya di sini sebagai ketua dari kelompok 4. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pengertian dari budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu pandangan untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek-aspek perubahan. Setiap perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan dan yang akan datang. Budaya organisasi juga merupakan suatu kekuatan sosial yang tampak yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerjanya. Adapun pengertian budaya organisasi menurut para ahli, mungkin menurut para ahli itu ada banyak, cuman saya mengambil menurut para ahli satu saja, yaitu menurut Robbins. Kalau menurut Robbins, pengertian budaya organisasi ialah suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi yang lain. Contohnya yaitu seperti UKM gitu. Kan kalau di kampus mungkin ada UKM futsal, UKM badminton, UKM kamil, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada fungsi budaya organisasi. Fungsi budaya organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu adanya organisasi yang kuat dan adanya organisasi yang lemah. Budaya dikatakan kuat apabila nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan bersama tersebut dipahami serta diatur dengan teguh dan komitmen tinggi sehingga rasa keberaniannya dapat tercipta. Sebaliknya, budaya organisasi yang lemah tercermin pada kurangnya komitmen atau karyawan, terdapat nilai-nilai kepercayaan dan sikap-sikap bernama yang biasanya dilakukan atau disepakati. Kalau fungsi budaya organisasi menurut Susanto pada tahun 2008 dalam ayat 146 ada 5 fungsi budaya organisasi menurut Susanto. Yang pertama, memudahkan keorganisasi aktivitas dalam organisasi. Yang kedua, memudahkan atau menghemat komunikasi antar individu atau anggota karena adanya sikap dan kebersamaan dalam menganut nilai-nilai yang ada. Yang selanjutnya, terciptanya keharmonisan hubungan kerjasama antar karyawan. Yang selanjutnya, kelancaran aktivitas organisasi. Dan yang terakhir, pengambilan setiap keputusan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Selain fungsi organisasi, ada pun manfaat budaya organisasi yang dikembangkan oleh Robbins dalam Surtisro. Ada 4 manfaat budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins. Yang pertama, mengatasi peran yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Yang kedua, menimbulkan atau memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga, mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Yang keempat, menjaga stabilitas organisasi. Selain manfaat dari organisasi, ada pun karakteristik budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins dan Judeke pada tahun 2008 pada ayat 256. Ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan merupakan hakikat kultur sebuah organisasi. Yang pertama, inovasi dan keberanian mengambil resiko. Sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Perhatikan pada hal-hal yang rinci. Sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan perhatian pada hal-hal kecil. Yang selanjutnya adalah orientasi hasil. Sejauh mana manajemen berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Yang selanjutnya ada orientasi orang. Sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas organ yang ada dalam organisasi.
Yang selanjutnya yaitu organisasi tim. Sejauh mana kegiatan-kegiatan kinerja di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Yang selanjutnya yaitu keagresifan. Sejauh mana orang bersikap agresif dan kompetitif ketimbang santai, stabilitas, sejauh mana organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhannya. Perkenalkan, nama saya Nur Azhara, NPM 1911-1037. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe budaya organisasi, dampak budaya organisasi, juga menciptakan budaya organisasi. Tipe budaya organisasi. Menurut Robert E. Quinn and Kim S. Cameron, ada 4 tipe budaya organisasi. Yang pertama, kebudayaan klan atau clan culture. Nah, kebudayaan klan ini setiap anggotanya pasti memiliki rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan. Kebudayaan ini cenderung lebih mirip dengan tipe organisasi keluarga yang berusaha untuk mencapai mufakat, juga komitmen dengan cara melibatkan komunikasi antar anggota, juga menghargai setiap kerjasama, partisipasi, juga konsensus. Contohnya organisasi intersekolah. Yang kedua ada kebudayaan advocacy atau advocacy culture. Nah, kebudayaan advocacy ini didasarkan pada energi dan kreativitas. Kebudayaan advokasi ini mendorong setiap organisasi atau perusahaan untuk berkembang dengan cara menciptakan produk-produk baru dan layanan inovatif juga tak cepat tanggap terhadap perubahan pasar. Contohnya Google dan Facebook. Nah, yang ketiga ada kebudayaan pasar atau market culture. Nah, kebudayaan pasar ini dibangun atas dinamika persaingan, juga penghasilan nyata. Nah, fokusnya adalah pada tujuan dan pada hasil. Kebudayaan pasar ini cenderung berpusat kepada lingkungan eksternal, yaitu pelanggannya. Tujuannya yaitu untuk meraih keuntungan terbesar. Nah, yang keempat ada kebutuhan hierarki atau hierarki culture. Nah, kebudayaan hierarki ini dilandasi oleh struktur dan kendali. Lingkungan kerjanya bersifat formal dan pengendaliannya ketat. Contohnya organisasi pemerintah. Nah, selanjutnya ada dampak budaya organisasi. Dampak budaya organisasi juga ada 4. Yang pertama, budaya organisasi membentuk perilaku dan staf dengan mendorong pencampuran core values dengan perilaku yang diinginkan, sehingga memungkinkan organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsistensi dan menyelesaikan konflik, juga memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Nah, yang keduanya itu ada budaya organisasi juga membatasi peran yang membedakan antara organisasi satu dengan organisasi lain, karena setiap organisasi mempunyai peran yang berbeda, sehingga perlu memiliki akar budaya yang kuat dalam sistem dan kegiatan yang ada di dalamnya. Nah, yang ketiga itu ada menimbulkan rasa memiliki identitas bagi anggota. Jadi dengan adanya budaya yang kuat, organisasi akan merasa memiliki identitas yang merupakan ciri khas organisasinya. Nah, yang keempat itu ada mementingkan tujuan bersama daripada mengutamakan kepentingan individu. Nah, kenapa sih? Yaitu menjaga komponen-komponen organisasi yang direkatkan oleh pemahaman budaya yang sama akan membuat kondisi internal organisasi relatif stabil. Nah, selanjutnya ada menciptakan budaya organisasi. Proses pembentukan budaya terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, para pendiri hanya memperkerjakan dan menjaga karyawan yang berpikir dan merasakan cara yang mereka tempuh. Nah, yang keduanya itu ada para pendiri mengindoktrinasikan dan sosialisasikan para karyawan dengan cara berpikir. Dan yang ketiga itu, pelaku pendiri sendiri bertindak sebagai satu model peran yang mendorong karyawan untuk mengidentifikasi diri dengan mereka dan oleh karenanya menginternalisasikan keyakinan dan asumsi-asumsi mereka. Nah, bila organisasi berhasil, visi pendiri menjadi terlihat sebagai satu penentu utama keberhasilan organisasi. Pada titik ini, keseluruhan kepribadian pendiri menjadi tertanam dalam budaya organisasi. Perkenalkan, nama saya Rizky Padilla Ramadan.
NPM 19-110-0013. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya organisasi. Budaya organisasi dibentuk oleh filosofi dari pendiri organisasi dengan melalui kriteria yang dia anut, kemudian ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang diimplementasikannya dilakukan dengan cara disosialisasikan budaya ke seluruh anggota organisasi. Setelah diseleksi dengan kriteria tertentu yang telah disepakati bersama berdasarkan nilai-nilai, norma, dan asumsi yang bersumber dari filosofi pendiri organisasi. Bagaimana mempertahankannya? Yang pertama ialah seleksi. Salah satu implikasi manajerial yang lebih penting dalam budaya organisasi berkaitan adalah dengan keputusan seleksi mempekerjakan individu yang nilai-nilainya tidak segaris dengan nilai-nilai organisasi. Itu mungkin akan menghasilkan karyawan yang kurang motivasi dan komitmen, serta tidak terputuskan oleh pekerjaan mereka dan oleh organisasi. Yang kedua adalah manajemen puncak. Tindakan manajemen puncak juga mempunyai dampak besar pada implementasi suatu budaya organisasi. Lewat apa yang mereka katakan dan bagaimana mereka berperilaku, eksekutif senior menegakkan norma-norma yang merebas ke bawah sepanjang organisasi. Misalnya, apakah pengambilan risiko diinginkan? Betapa banyak kebebasan seharusnya diberikan oleh para manajer kepada bawahan mereka. Pakaian, apakah yang pantas, dan tiap tindakan apakah akan diimbang dengan kenaikan upah, promosi, dan ganjaran lain. Yang ketiga adalah sosialisasi, merupakan proses yang mengadaptasi pada karyawan pada budaya organisasi. Dalam tahap sosialisasi ada 3 tahapan, yaitu tahap sosialisasi antisipasi, tahap pertemuan, dan tahap perubahan dan pemahaman yang bertambah. Tahap sosialisasi antisipasi merupakan kurun waktu pembelajaran dalam proses sosialisasi yang terjadi sebelum orang karyawan baru bergabung dengan organisasi itu. Tahap pertemuan ialah tahap dan proses dalam proses sosialisasi di mana nilai keterampilan dan tingkah laku seorang karyawan baru mulai berubah, menyaksikan seperti apa sebenarnya organisasi itu, dan menghadapi kemungkinan bahwa harapan dan kenyataan akan berbeda. Tahap perubahan dan pemahaman yang bertambah ialah tahap di mana seorang karyawan baru menyesuaikan diri pada nilai dan norma kelompok kerjanya. Penjelasan yang kedua adalah hubungan budaya organisasi dengan kinerja pegawai. Menurut Kotter dan Haskett menyatakan bahwa terdapat 4 kesimpulan menyangkut hubungan budaya organisasi perusahaan dengan kinerja perusahaannya, itu A. Budaya perusahaan dapat mempunyai dampak yang berarti terhadap kinerja ekonomi jangka panjang. Yang kedua adalah budaya perusahaan mungkin akan menjadi keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam dasawarsa yang akan datang. Yang ketiga adalah budaya perusahaan yang menghambat kinerja keuangan jangka panjang cukup banyak. Budaya-budaya tersebut mudah berkembang, bahkan dalam perusahaan-perusahaan yang penuh dengan orang-orang yang pandai dan perusahaan yang penuh dengan orang-orang yang pandai dan berakal sehat. Yang keempat adalah walaupun sulit untuk diubah, budaya perusahaan dapat dibuat agar bersifat lebih meningkat kinerja. Nilai-nilai yang dianut bersama membuat karyawan merasa nyaman bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan, serta membuat karyawan berusaha lebih keras, meningkatkan kinerja dan kepuasan kerja karyawan, serta mempertahankan keunggulan kompetitif. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi atau perusahaan dengan kinerja pegawai. Hal ini disimpulkan dari yang dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat hubungan antara budaya organisasi yang kuat dengan kinerja perusahaan yang unggul. Jadi budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang tidak diabaikan begitu saja oleh organisasi dalam meningkatkan
kinerja pegawai. Perkenalkan, nama saya Ajeng Maharani, MPM 1911000045. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kerja. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan merupakan faktor penting dalam manajemen, terutama manajemen operasi. Karena selain berhubungan dengan produktivitas, juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi perusahaan. Berikut adalah menurut beberapa para ahli. Menurut Dessler, desain pekerjaan merupakan pernyataan tertulis tentang apa yang harus dilakukan oleh pekerja, bagaimana orang itu melakukannya, dan bagaimana kondisi kerjanya. Desain pekerjaan meliputi identifikasi pekerjaan, hubungan tugas dan tanggung jawab, standar wewenang dan pekerjaan, syarat kerja harus diuraikan dengan jelas, penjelasan tentang jabatan di bawah dan di atasnya. Menurut Gibson, desain pekerjaan menguraikan cakupan, kedalaman, dan tujuan dari setiap pekerjaan yang membedakan antara pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lainnya. Tujuan pekerjaan dilaksanakan melalui analisis kerja, di mana para manajer menguraikan pekerjaan sesuai dengan aktivitas yang dituntut agar membuahkan hasil. Sedangkan menurut Handoko menyatakan bahwa desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seseorang individu atau kelompok karyawan secara organisasional yang bertujuan untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan organisasi, teknologi, dan keperilakuan. Hal yang harus diperhatikan dalam desain pekerjaan yang ideal. Ada 5 hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain pekerjaan yang ideal atau menarik, yaitu 1. Variasi tugas. Variasi tugas dari pekerjaan yaitu sejauh mana pekerjaan tersebut melibatkan berbagai keterampilan dan pengetahuan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Semakin bervariasi keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, maka akan semakin menarik bagi karyawan. Yang kedua, identifikasi tugas, yaitu sejauh mana keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan dapat diaktualisasikan di dalam pekerjaan. Manajer perlu merancang tugas-tugas yang mendorong karyawan untuk mengeluarkan kemampuannya. Yang ketiga, signifikasi tugas, yaitu manajer harus memastikan bahwa desain pekerjaan memiliki tugas yang dampaknya signifikasi bagi individu, karyawan, dan perusahaan. Yang keempat, otonomi, yaitu kewenangan untuk mengelola tugas yang menjadi tanggung jawab pemangku pekerjaan sehingga mereka memiliki keluasan untuk menyelesaikan sesuai dengan harapan manajer. Yang kelima, ada feedback, yaitu desain pekerjaan perlu memasukkan unsur feedback sehingga karyawan dapat menyadari kekurangannya dan termotivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Komponen desain pekerjaan. Penetapan desain kerja. Desain kerja adalah sebuah pendekatan yang menetapkan tugas-tugas yang terkandung dalam sebuah pekerjaan bagi seseorang atau sebuah kelompok. Terdapat 7 komponen desain kerja, yaitu 1. Spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian pekerjaan menjadi tugas-tugas yang khusus. Spesialisasi pekerjaan dapat membantu mengurangi biaya tenaga kerja yang memiliki banyak keahlian. Yang kedua, ekspansi pekerjaan. Poin ke-1. Terdapat adanya usaha untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dengan beralih dari spesialisasi pekerjaan menuju desain kerja yang lebih bervariasi. Rotasi adalah sebuah sistem pemekaran pekerjaan yang terjadi di saat karyawan diperbolehkan untuk berpindah dari satu pekerjaan yang khusus ke pekerjaan khusus lainnya. Ekspansi pekerjaan. Poin kedua. Pengayaan pekerjaan adalah sebuah metode yang memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian pekerjaan. Pemberdayaan karyawan adalah praktik dalam memperkaya pekerjaan di mana karyawan menerima tanggung jawab otoritas untuk beragam keputusan yang biasanya dikaitkan dengan staf ahli. Yang ketiga, ada komponen psikologis, yaitu komponen-komponen yang memusatkan perhatian pada bagaimana mendesain pekerjaan sehingga memenuhi beberapa persyaratan psikologis minimum. Yang keempat, ada tim yang mandiri,
Tim yang mandiri yaitu sekelompok individu yang diberdayakan dan bekerja bersama-sama untuk meraih sebuah tujuan yang sama. Yang kelima, ada motivasi dan sistem insentif, yaitu komponen psikologis dari suatu desain kerja, memberikan pandangan pada sejumlah faktor yang berkontribusi pada kepuasan kerja dan motivasi. Salah satunya adalah faktor keuangan. Yang keenam, ada ergonomi dan metode kerja, yaitu dengan dasar ilmu yang diberikan oleh Frederick W. Taylor telah dikembangkan satu ilmu pengetahuan tentang kemampuan dan keterbatasan manusia. Atas dasar itu pula, industri tertarik untuk membangun suatu alat penghubung antara manusia dengan mesin. Yang ketujuh, ada tempat kerja visual. Tempat kerja visual adalah pengguna beragam teknik komunikasi visual untuk mengkomunikasikan informasi secara cepat bagi semua pihak yang berkepentingan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Husain Ajis, NPM saya 1911000041. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur desain pekerjaan dan juga teknik dalam desain pekerjaan. Di dalam unsur-unsur desain pekerjaan terdapat 3 poin. Yang pertama ada unsur organisasi, yang keduanya ada unsur lingkungan, dan yang ketiga ada unsur perilaku. Baik, yang pertama yaitu unsur-unsur organisasi. Unsur organisasi ini menurut Handoko mempunyai kaitan erat dengan desain pekerjaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari pekerjaan-pekerjaan karyawan. Dengan adanya efisiensi di dalam pelaksanaan kerja akan menentukan spesialisasi yang merupakan kunci dalam desain pekerjaan. Karyawan yang melakukan pekerjaan secara kontinu menyebabkan karyawan terspesialisasi yang selanjutnya dapat memperoleh output yang lebih tinggi. Nah, di dalam unsur organisasi ini terdiri dari 3 poin. Yang pertama ada pendekatan mekanik. Pendekatan mekanik ini berupaya mengidentifikasi setiap tugas dalam suatu pekerjaan guna meminimumkan waktu dan tenaga. Jadi, pendekatan mekanik ini bertujuan untuk mengefisiensikan waktu, tenaga, biaya. Nah, bisa dicontohkan yaitu misalnya kalau dalam perusahaan yaitu menggantikan tenaga kerja manusia dengan mesin. Terus yang kedua ada aliran kerja. Aliran kerja dipengaruhi oleh sifat komoditi yang dihasilkan oleh suatu organisasi atau perusahaan guna menentukan urutan dan keseimbangan pekerjaan. Jadi maksudnya di sini itu bertujuan untuk agar tidak tumpang tindih atau terjadi bentrokan tugas antara sesama karyawan atau pekerja. Contohnya itu semisal dari informasi mengenai UTS kalau di perkuliahan gitu. Jadi informasi yang akan disebarkan ke mahasiswa ini tidak langsung dari lembaga itu di-share kepada mahasiswa secara langsung, tapi melalui tahapan-tahapan, misalnya dari ketua STE ke Wak3 ke staf kemahasiswaan, dari staf kemahasiswaan turun ke perwakilan kelas yaitu KM, dan dari KM situ mau disebarkan ke mahasiswa yang lain-lainnya gitu. Terus yang ketiga ada praktek kerja, yaitu pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan perjanjian atau kontrak serikat kerja karyawan misalnya. Yang kedua yaitu unsur lingkungan. Unsur lingkungan ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada tenaga kerja yang potensial, maksudnya yaitu seseorang yang mempunyai kemampuan dan spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua yaitu pengharapan sosial, yaitu tersedianya lapangan kerja serta memperoleh kompensasi dan jaminan hidup yang layak. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur desain pekerjaan yang ketiga yaitu unsur perilaku. Di dalam unsur perilaku ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama ada otonomi, yang kedua ada
variasi tugas, yang ketiga ada identitas tugas, dan terakhir ada feedback atau umpan balik. Otonomi bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahan yang diberi wewenang untuk mengambil keputusan atas pekerjaan yang dilakukan. Ini tujuannya yaitu pendelegasian tugas, maksudnya contohnya misalnya bos besar yang menyuruh kepada manajer personalia untuk melakukan rekrutmen karyawan baru. Itu otonomi atau pendelegasian tugas. Yang kedua yaitu ada variasi tugas, merupakan pemerkayaan pekerjaan yang bertujuan untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin sehingga kesalahan-kesalahan dapat diminimalkan. Contohnya yaitu misalnya saya seorang desainer yang bekerja fokus untuk mendesain sesuatu, misalnya produk. Saya melakukan variasi tugas misalnya dengan menambah sambil mendengarkan musik atau sambil ngopi dan sambil yang lainnya yang tidak mengganggu signifikan kepada tugas utamanya itu untuk mendesain. Terus yang ketiga ada identitas tugas, yaitu untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Maka pekerjaan harus diidentifikasikan sehingga kontribusinya terlihat, yang selanjutnya akan menimbulkan kepuasan. Terus yang keempat ada umpan balik atau feedback. Ini diharapkan pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai feedback atas pelaksanaan pekerjaan yang baik, sehingga akan memotivasi pelaksanaan pekerjaan selanjutnya. Jadi tujuan ini untuk memotivasi pekerjaan, misalnya dengan penghargaan atau bonus, misalnya atau naik jabatan. Ini akan memotivasi si karyawan untuk bekerja lebih baik lagi. Baik, yang selanjutnya yaitu teknik-teknik desain pekerjaan. Yang pertama, simplikasi pekerjaan, yaitu teknik desain pekerjaan yang mengarah kepada pekerjaan yang sangat terspesialisasi. Ini berarti pekerjaan disederhanakan atau dipecah-pecah menjadi bagian terkecil. Biasanya terdiri dari beberapa operasi. Contohnya, misalnya dalam organisasi saya, organisasi pers, dalam menaikkan suatu berita, dimulai dari ada orang yang mencari beritanya, terus ada yang menampung berita mentahannya, terus diedit, langsung masuk ke bagian editing, dari editing langsung ke bagian publikasi untuk dipublikasikan ke semua orang. Nah, itu contohnya. Kelebihan dari simplifikasi pekerjaan ini yaitu pekerjaan dapat dikerjakan secara lebih cepat gitu. Tapi kekurangannya akan menimbulkan kebosanan yang tinggi. Yang kedua ada job rotation atau perputaran kerja atau pergantian pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lainnya. Contohnya saya di pers misalnya sebagai divisi desainer atau desain, saya dipindahkan ke divisi narasi atau divisi redaksi gitu. Ini memiliki kelebihan, yang pertama pasti mengurangi kebosanan, yang kedua mengurangi kemonotonan. Tetapi memiliki kekurangan juga, yaitu karena kemampuan setiap seseorang itu berbeda, hanya menguasai satu bidang saja gitu, sehingga akan mengurangi atau menghambat pekerjaannya. Yang ketiga yaitu ada job enlargement atau perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan ini dapat diartikan yaitu memberikan tugas tambahan kepada pekerja pada tingkat yang sama, jadi meningkatkan jumlah pekerjaan yang mereka lakukan. Perluasan pekerjaan bersifat horizontal atau ke samping. Maksudnya pemekaran pekerjaan ditunjukkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang sederajat, yang masih mempunyai kesamaan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya. Nah,
kelebihan dari job enlargement ini yaitu dapat meningkatkan perputaran waktu kerja. Yang kedua, mengurangi pengulangan dan kemonotonan bagi pekerja dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Tetapi job enlargement ini yaitu memiliki kekurangan. Yang pertama, pekerja tidak paham tentang arti dari pekerjaannya. Yang kedua, pekerja tidak bisa ikut serta dalam merencanakan, mengatur, dan mengontrol tugas-tugas yang dia lakukan. Dan yang ketiga yaitu ada banyak karyawan yang tidak merasakan pemekaran pekerjaan, jadi tidak sadar gitu. Padahal itu merupakan bagian dari pemekaran pekerjaan, tapi mereka menganggapnya itu sesuatu tambahan tugas yang diberikan oleh atasannya. Baik, yang keempat yaitu ada job enrichment atau pemerkayaan pekerjaan. Nah, di dalam teori motivasi Hedgeberg menjelaskan bahwa untuk memotivasi karyawan, jabatan perlu diperkaya sehingga memberikan kesempatan untuk penghargaan, pengakuan, tanggung jawab, kemajuan, dan juga pertumbuhan. Kelebihan dari job enrichment ini atau pemerkayaan pekerjaan ini yaitu yang pertama, para pekerja mendapat penghargaan atau pengakuan dari organisasi atau perusahaannya. Yang kedua, para pekerja merasa bahwa ia merupakan bagian atau milik dari organisasi. Yang ketiga, para pekerja menemukan pekerjaan yang berarti. Terus yang keempat, yaitu job enrichment ini bisa menurunkan jumlah ketidakhadiran atau absen, pergantian kerja, dan keluhan-keluhan. Terus yang kelima, yang terakhir, yaitu job enrichment ini memiliki kelebihan bisa memotivasi para pekerja untuk memberikan performa atau kinerja terbaiknya. Tapi job enrichment ini atau pemerkayaan pekerjaan ini memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu dalam banyak kasus job enrichment ini tidak memberikan hasil yang diharapkan karena orang atau seseorang yang diberikan tugas lebih oleh atasannya tidak memiliki spesifikasi atau kualifikasi yang mumpuni. Terus yang kedua, membuat banyak berbohong dalam pekerjaan. Yang ketiga, banyak pekerja yang menentang karena sok atau merasa dirinya pantas untuk mendapatkan delegasi tugas itu. Terus yang ketiga, kebanyakan para manajer memaksa para pekerja untuk menerima job enrichment ini. Nah, untuk contohnya kita bisa ambil saya sebagai mahasiswa, misalnya saya diberi wewenang atau tugas oleh dosen, misalnya saya menjadi asisten dosen gitu. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari job enrichment. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya dan teman-teman saya presentasikan mengenai budaya organisasi dan desain pekerjaan. Mudah-mudahan apa yang sudah kami presentasikan menjadi bermanfaat bagi yang melihat atau mendengarkan video ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.